Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya dari anak-anak madrasah aliyah maupun anak-anak sekolah menengah atas di seluruh Indonesia? Di sini saya akan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan tentang materi interaksi sosial. Materi interaksi sosial ini masuk dalam pokok bahasan dari materi mata pelajaran sosiologi. Anak-anak sekalian, di sini nanti akan saya bahas secara lengkap, secara rinci bagaimana konsep dari sebuah interaksi sosial. Bagaimana kita sebagai manusia berhubungan, bergaul, berteman dengan orang lain, bergaul, berhubungan dengan sesama kita, individu di sekitar kita dan seterusnya. Tapi jangan lupa anak-anak sekalian untuk like dan subscribe pada channel ini, oke? Khususnya untuk anak-anakku dari Man Insan Cendekia Pekalongan, di sini saya akan menyampaikan secara lebih lengkap dan nanti kalian bisa akses di sini di channel ini. Pahami, kemudian nanti kita akan diskusikan di pembelajaran menggunakan media yang lain. Oke, anak-anak sekalian, sebelum lanjut ke materi inti bagaimana konsep dari interaksi sosial itu, silahkan tonton video berikut ini. Aina topik. Aina topik. Taufik. Hai Taufik. Assalamualaikum Taufik. Waalaikumsalam. Kemarin alhamdulillah. Bukan alhamdulillah Taufik. Jadi alhamdulillah. Min aina anta? Ana min fasli. Aina? Jazuli wa Fadil? Hum fil maqsad. Mada ta'malun? Ana a'lamu ajibu ajmatu aman Rusia. Anta talibun nasir. Syukran. Aina anta ba'da a'malu wajibatul madrasiyah? Ana uridu al-ijtima'u Jazuli wa Fadil al-fil maqsad. Nah, tafadhal. Ya, nah. Oke anak-anak, sudah tonton videonya? Bagaimana? Kira-kira sudah ada gambaran tentang materi interaksi sosial itu seperti apa? Oke, jadi kita akan bahas satu persatu dari pengertiannya. Anak-anak sekalian, bahwa pengertian dari interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Jadi interaksi sosial itu hubungan sosial dari kita dengan orang lain, ya, dengan orang lain ada hubungan timbal balik, ada respon kemudian ada stimulus, ada respon, kemudian bisa hubungan itu berdasarkan individu dengan individu, satu orang dengan satu orang. Kemudian hubungan sosial antara satu orang dengan banyak orang atau kelompok. Dan yang terakhir, kelompok dengan kelompok. Oke, satu persatu akan saya bahas. Individu dengan individu contohnya adalah saya, misalnya dengan anak saya, kalian dengan orang tua, misalnya kalian dengan ayah, kalian dengan ibu, dan seterusnya. Interaksi tersebut hanya melibatkan satu orang dengan satu orang di situ, ya. Kemudian yang kedua adalah individu dengan kelompok, banyak orang. Jadi misalnya guru dengan siswa di kelas, misalnya, ataupun misalnya ketua organisasi sedang rapat dengan seluruh pengurus organisasi, satu orang dengan satu kelompok, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kelompok dengan kelompok. Interaksi di sini
Antar kelompok dengan kelompok contohnya adalah pertandingan sepak bola, misalnya antara klub A dengan klub B bertanding, mereka berinteraksi di situ. Di situ adalah kelompok dengan kelompok. Ini contoh dari interaksi sosial berdasarkan pengertiannya. Sekali lagi saya sampaikan, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik dari satu orang dengan satu orang yang lain, individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Oke. Berikutnya ada syarat ya terjadinya sebuah interaksi sosial. Apa syaratnya? Yang pertama adalah kontak sosial dan yang kedua adalah komunikasi sosial. Komunikasi sosial. Yang pertama tentang kontak sosial. Apa itu kontak? Kontak adalah bertemunya secara fisik satu orang dengan orang lain atau satu orang dengan kelompok, kelompok dengan kelompok secara fisik. Secara fisik mereka bertemu, kemudian melakukan sebuah kontak hubungan walaupun tidak ada pesan yang disampaikan. Misalnya ketika anak mau berangkat ke sekolah kemudian berjabat tangan ke orang tua, salim berjabat tangan kemudian mencium tangannya, itu merupakan salah satu contoh dari sebuah kontak sosial. Dari kontak sosial ini dibagi menjadi dua. Ada kontak sosial primer dan ada kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer itu adalah kontak ataupun hubungan secara fisik antara individu dengan individu lainnya langsung tanpa alat ataupun media ataupun perantara. Langsung secara fisik ketemu, menyapa, senyum misalnya ketika kita bertemu dengan orang lain. Itu termasuk sebuah kontak sosial. Misalnya senyum saja dengan ketemu orang lain. Kemudian kalau misalnya kontak yang sekunder, itu contohnya adalah ketika kita melakukan sebuah kontak, sebuah hubungan dengan orang lain tetapi menggunakan perantara, menggunakan alat. Misalnya kalian sedang naik motor, kemudian ada orang yang jalan untuk menyeberang misalnya, kemudian kalian klakson orang itu, tidin misalnya, menggunakan media klakson motor, itu termasuk sebuah kontak yang bisa disebut dengan sekunder. Kemudian ada syarat yang kedua dari interaksi sosial, yakni komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi itu penyampaian pesan terhadap penyampaian pesan dari komunikator, orang yang menyampaikan pesan, kepada komunikan atau orang yang menerima pesan. Kemudian ada feedback, ya, ada istilahnya feedback dari komunikan kepada komunikator untuk membalas apa yang telah disampaikan pesannya. Jadi ketika ada pesan, ada message yang disampaikan dari komunikator, kemudian ke komunikan, kemudian ada feedback dari komunikan kepada komunikator. Misalnya ketika ada dua orang ketemu, Assalamualaikum, kemudian yang satu menjawab Waalaikumsalam. Nah, disitulah sudah masuk komunikasi. Komunikasi ini terjadi manakala ketika ada kontak sosial. Tidak mungkin ketika orang tidak bertemu kemudian komunikasi. Ya ini aneh, ya kan? Ngomong sendiri. Nah, dalam tanda petik kalau ngomong sendiri bagaimana itu? Jadi kalau komunikasi itu akan terjadi manakala ketika bertemu orang lain atau melakukan sebuah kontak sosial, kemudian bisa terjadi sebuah komunikasi. Ketika ketemu dengan orang lain kemudian senyum, Mas dari mana misalnya. Ketika kita sudah ngomong Mas dari mana, itu berarti sudah tersampaikan pesan kita, sudah ada komunikasi. Tapi kalau kita hanya senyum saja, misalnya dengan orang lain ketika ketemu, itu belum komunikasi, masih hanya sebuah kontak sosial. Ketika sudah ada sampaikan pesannya tersampaikan, kemudian mereka menjawab, atau yang ketemu dengan kita menjawab, dari mana misalnya, dari mana gitu kan. Kemudian dari keduanya, kontak sosial dan komunikasi ini kok sudah tercapai, sudah ada semuanya, itu sudah masuk syarat dari sebuah interaksi sosial.
maka tidak lagi itu dikatakan sebuah kontak, tidak lagi dikatakan sebuah komunikasi, tapi merupakan sebuah interaksi. Demikian. Ini dari definisi interaksi sosial dan syarat-syarat interaksi sosial. Jadi unsur dari sebuah interaksi itu harus ada kontak sosialnya, harus ada interaksi, harus ada komunikasi, mohon maaf. Begitu. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri dari interaksi sosial. Ciri dari interaksi sosial itu apa? Yang pertama, jumlah pelaku harus minimal 2 orang atau lebih. Ya, minimal 2 orang atau lebih. Namanya interaksi individu dengan individu itu minimal 2 orang, tidak bisa 1 orang. Oke, yang kedua adalah ada tujuan dari interaksi tersebut. Apa sih yang ingin dicapai? Tujuannya apa? Nah, gitu. Misalnya kita ketemu dengan orang lain yang sedang misalnya berjalan, kemudian kita bertemu dengan dia, dengan orang lain, kemudian kita bertanya, "Assalamualaikum, dari mana?" Misalnya menyapa dia. Itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Salam misalnya untuk ucapan keselamatan, minimal kita masih berhubungan bersilaturahim dengan dia dengan kita bertanya. Itu ada tujuannya. Kemudian ada dimensi waktunya, ada di dalam sebuah ruang waktu gitu. Tidak kemudian di dalam mimpi, misalnya ketika kita tidur, ketika kita tidak sadar, ketika kita sakit yang misalnya tidak sadarkan diri, itu tidak bisa. Interaksi akan terjadi ketika kita sadar dan di ruang waktu yang tertentu, ada dimensi waktunya begitu. Dan yang terakhir adalah adanya sebuah komunikasi. Komunikasi itu juga merupakan sebuah ciri dari adanya sebuah interaksi sosial. Oke, anak-anak, demikian dulu apa yang dapat saya sampaikan pada video ini tentang interaksi. Ada pengertian, kemudian ada syarat-syarat terjadinya sebuah interaksi sosial. Tadi ada kontak sosial dan ada komunikasi. Dan yang terakhir adalah tentang ciri-ciri dari interaksi sosial. Oke, demikian dulu yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan video kali ini. Insya Allah video interaksi sosial yang berikutnya, lanjutannya akan saya sampaikan pada video-video yang akan datang. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.